Welcome back to Alpetra Ministry channel. Kita berjumpa lagi, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ya, saudara dan saudariku yang tak pandang dari gereja mana. Selamat tahun baru ya semuanya. Di suasana yang baru ini kita akan semakin optimis dan kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Masih bersama dengan kita semua sudah hadir di tengah-tengah ruangan Anda, di tengah-tengah HP Anda. Ada Pak Si. Halo, apa kabar Pak? Selamat tahun baru Pak. Baik, selamat tahun baru semua sahabat Alpetra dimanapun berada ya. Saya harap di tahun baru ini 2024 doa saya juga ya dalam pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, dan juga sehat selalu ya. Semua yang dikumpulkan didoakan Tuhan yang memberkati. Amin. Sahabat Alpetra. Amin. Wah, kalau udah amin udahan dong Pak ya. Belum ya. Iya nih Pak. Wah, pastinya sahabat Alpetra juga banyak yang menantikan nih konten dari Alpetra ya. Apa nih yang baru katanya di tahun baru ini? Makanya kan biasanya yang lalu biarlah berlalu ya Pak. Yang baru kita apa? Yang lalu biarlah berlalu dan yang baru mari kita lakukan dan jalani ya. Bukan begitu Pak? Betul. Iya. Tapi biasanya Pak, yang lama sudah berlalu. Iya, yang lama sudah berlalu. Pak, gimana Pak? Tahun baru ini nih, wah ini ada banyak yang kan orang Indonesia biasanya ya, yang gak semua sih, suka senang sama ramalan-ramalan, ya. Tapi kita orang Kristen kan gak percaya ramalan ya Pak ya? Ya, tidak menerima ramalan ya, tapi dilamar ialah. Itu dia. Wah. Waduh. Wanita dilamar ya. Iya. Nah, untuk para jomblo diaminkan tuh sama Pak Si. Halo tuh udah didoain tuh. Ada lamar-melamar. Nah Pak, apakah tahun baru ini Pak kan sering dikaitkan ya kalau udah akhir tahun atau pas mau tahun baru itu suka juga dikaitkan dengan akhir zaman nih. Tahun 2024 ini akhir zaman katanya. Nah, gimana Pak kita menanggapi hal itu, Pak? Ya, sahabat Alpetra, kalau kita lihat satu hari atau 2 hari sebelum tahun baru dan rutin ya, jelang tahun baru, kemarin juga tahun 2002 memasuki 2023 dan sekarang juga 2023 kemarin memasuki 2024, itu sudah ramai di media sosial. Ramalan-ramalan dari si A, si B, si C, atau yang dianggap populer ramalannya ya, baik yang sifatnya bencana, isinya katanya ada darah di mana-mana ya, itu gunung di Jawa yang sangat ditakuti meletus berulang-ulang, lalu di Indonesia bagian timur juga atau di Sumatera bencana semakin hebat dan dahsyat. Ya, siapa saja silakan sajalah ya, itu hak seseorang mengeluarkan gagasannya atau perasaannya, mencurahkan isi hatinya. Tapi Alkitab menyebut begini ya, selain juga menolak ramalan-ramalan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budimu ya, Matius pasal 22 ayat 38 dan seterusnya kan, selain kita mengasihi Tuhan dengan jiwamu, ragamu ya, tapi akal budimu, saya kira lebih baik dalam akal sehat kita percaya pada firman Tuhan yang isinya jangan takut, yang isinya damai sejahtera ku tinggalkan padamu, dan juga
juga memuat janji-janji yang tidak ghosting gitu ya, atau tidak iming-iming, apalagi orang yang berkenan ya. Orang yang berkenan kan pasti ada dalam pemeliharaannya sampai Maranatha, kalau betul dia tidak mati di tengah-tengah hidupnya ya, atau Tuhan izinkan sampai Yesus datang, parusia datang kedua kali, nah itu Tuhan pelihara. Nah, tapi kritik saya terhadap mereka yang mengawali ketetapan Tuhan atau rencana yang Tuhan datangkan, entah itu berupa bencana alam semesta dan lainnya, saya kira janganlah mereka memberikan ketakutan sementara Tuhan memberikan damai sejahtera dalam firman-Nya. Ya, memang kita paham mereka orang yang tidak bertuhan dalam Yesus ya. Jadi supaya ratingnya naik, supaya mendulang duit ya, atau material harta, sehingga dia jago menakut-nakuti ya. Tapi umumnya sih orang yang itu umurnya pendek ya, karena semacam disentil Tuhan atau dikeplak Tuhan, karena kau sudah mendahului ya. Saya yakin orang yang mengasihi Tuhan secara akal sehat nggak menerima itu sebagai keyakinannya ya, seperti itu. Justru dia harus mematahkan dengan bentuk mengkritisi ya. Misalnya kalau dia punya akun di medsos atau di TikTok atau sejenisnya ya, dia tampilkan itu dengan kata-kata motivasi ya, bahwa semua yang diucapkan paranormal berupa oracle itu ya. Oracle itu kan ke peramal-peramal yang dari masa ke masa gak pernah benar isinya ya, seperti itu. Sekalipun dibilang enggak kok cocok ya, enggak kok tepat, seperti itu, termasuk yang pernah diramal dalam tokoh katun seperti itu. Pernah ada ramalan tentang presiden yang ada di Amerika Serikat akan lengser lalu digantikan dan lain sebagainya ya. Memang siapapun kan akan lengser ya, seperti itu. Tapi apakah itu ramalan ya, seperti itu? Tapi tebakan buah manggis saja, seperti kayak dua mata uang yang punya sisi A dan B ya, seperti itu. Saya kira begitu, Saudara Alfa dan sahabat Alpetra yang saya cintai. Iya betul Pak, yang tadi Bapak bilang itu kan, kekhawatiran itu kenapa saya tanya itu tadi di depan, karena masuk tahun baru ini harusnya kan kita semangat baru ya, tapi kok ini diwarnai dengan gempa bumi, dengan gunung meletus ya, banjir bahkan kan. Nah makanya saya ambil kalau bahasa pendeta-pendeta keren, saya mendapatkan impartasi Roh Kudus. Tahun ini kita akan bicara tentang optimis. Gitu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, kan gitu. Sekarang ini Pak Pendeta, kalau nggak kayak gitu, nggak laku. Ya, banyak gereja-gereja kosong, banyak orang Kristen yang pindah-pindah. Iya, nggak laku ya, persembahan jadi minim ya. Iya. Koce untuk pendeta juga jadi berkurang, seperti itu. Iya. Ya, tapi sekali lagi yang saya katakan, kalau orang itu dia sehat berpikir bahwa dirinya adalah tebusan Tuhan, milik Tuhan Yesus ya. Dia tahu apa yang dia harus baktikan dirinya kepada Tuhan daripada ucapan-ucapan atau orasi-orasi paranormal yang gak jelas itu ya, seperti itu. Nah, pendeta-pendeta atau pemimpin gereja juga memberikan peringatan-peringatan berupa ayat motivasi penghibur di penghujung tahun atau di awal tahun baru, maksudnya untuk memberikan jemaatnya berharap hanya pada Tuhan Yesus ya, berharap hanya kepada firman-Nya, tidak kepada ilah ya. Ilah paranormal itu kan ilah ya, atau alat dari ilah ya, alat dari ilah yang mencoba mempengaruhi dengan memberikan rasa takut kepada
manusia atau sesamanya ya, apalagi dia dikenal dengan dukun, punya kemampuan setan sebenarnya ya, seperti itu. Saya nggak tahu apakah mungkin kita lihat ya kayak setan memberitahu setan begitu ya, seperti itu ya. Dukunnya setan, paranormalnya setan, yang diberitahu ke setan juga ya, artinya orang yang nggak memahami firman Tuhan atau karya Yesus. Saya kira begitu saudara Alpa ya, termasuk yang indigo begitu kan ya, dia punya semacam kemampuan yang ke-6, ke-7, ke-8 ya, sampai ke 1000, sampai kemampuan yang ke 1000 pun saya kira dia sudah terjebak dengan bersetan ya, seperti itu. Bersetan atau Tuhannya setan, seperti itu. Dia melihat sesuatu yang orang tidak lihat, dia merasakan yang orang tidak rasakan, lalu dia sampaikan seperti itu. Eksklusif sekali seperti itu ya kan. Nah kalau kita kan tidak hanya seperti orang yang percaya kepada Alkitab, tapi juga percaya dengan suara-suara indigo, paranormal. Sinkritis sekali dong ya kan. Para sahabat Alpetra, apakah sahabat Alpetra meyakini kedua-duanya? Ya janganlah ya. Masa Tuhan Yesus kita kebiri atau Tuhan Yesus kita belah lagi, begitu ya sahabat Alpetra? Ya nggak boleh ya Pak, masa itu ya, itu dibilangnya sinkretisme tadi ya, gitu ya. Nah makanya di tahun baru ini ayo kita tinggalkan yang lama dan kita yang baru. Tinggalkan yang lama itu kan beragam ya, macam-macam, entah itu ada kekhawatiran atau ketakutan, salah memilih jalan, ya kan, salah memilih ketetapan yang harus dia jalani ya. Jadi dia kata orang, atau dia kata sahabat, atau dia kata siapapun yang dianggap dapat menghibur dirinya ya, padahal sampai pada akhir tahun di 2023 lalu ya, dia nggak dapat ekspektasinya ya. Pasti kan ada yang harus dia evaluasi di sana ya. Yang dia evaluasi ya, pertama dia berenung di hadapan Tuhan ya, kenapa dia ada hal yang dia tidak capai seperti itu atau keliru. Nah, kalau apa ini, jadi kalau kayak gini juga ada kaitannya nih, kan melupakan yang lama nih, dapat yang baru itu kayak jadi cari pacar baru ya kalau bayangin ya. Kalah ya. Maksudnya iya dong gitu kan. Ada beberapa pulang dari gereja terus karena pendetanya bilang, saudara-saudara buang yang lama, cari yang baru. Wah, dia pulang istrinya dibuang, cari yang baru. Bahaya itu. Nah itu arti pertobatan itu sebetulnya gimana sih Pak? Tanggalkan yang lama ya. Tanggalkan ya, yang lama sudah berlalu gitu ya, kata Paulus ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang, artinya lama yang dulu tidak percaya Tuhan Yesus, dan yang baru dia percaya Tuhan Yesus, ya itulah yang harus dipertahankan. Yang dulu berlaku hidupnya pada peraturannya sendiri atau perasaannya sendiri, keinginannya sendiri ya, termasuk nafsu wanita ya, yang dia mungkin pengen istrinya tambah satu lagi berkali-kali. Nah, itu kan nggak mungkin Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Benar membenarkan firman itu dari yang Sang Maha Kudus, kan nggak mungkin kan. Seperti itu, pasti itu nafsu manusia dan bertentangan dengan firman yang kudus itu, seperti yang dikatakan Yesus, dirinya adalah Sang Firman kan, Yohanes 17 ayat 17. Nah itu sebabnya kalau memang dia bertobat, ngapain dia harus beristri lagi atau bersuami lagi, atau sampai 4, sampai 5, sampai 6 begitu ya. Nafsu sekali ya. Karena kan bertentangan dengan sifat yang kudus. Itu makanya jadi apa ya, jadi banyak orang nih kan Kristen itu lama Pak, agama kuno, agama jelek. Ini ada yang baru nih Pak, makanya dipilih tuh, karena tadi kan bisa beristrikan banyak, peraturan-peraturan baru kan, bisa dapat bidadari katanya gitu kan ya. Nah makanya, tapi kan sebetulnya
memang jaraknya jauh sih ya, 600-700 tahunan gitu sampai ada yang baru itu. Jadi orang lebih suka yang baru, Pak. Yang lama tinggalin. Kalau kita ngomongin Tuhan Yesus itu basi, itu udah lama. Perjanjian lama itu nggak berlaku, perjanjian lama itu Taurat itu nggak berlaku, Injil yang berlaku. Bahkan setelah Injil ada yang lebih baru lagi. Ya, itu Pak, gimana Pak? Iya, manusia kan maunya yang tren dan yang baru ya. Iya. Sementara yang legalis atau yang sudah ditetapkan dianggap usang ya, atau tidak berlaku lah ya, seperti itu. Iya. Kita dinilai kuno loh buat mereka yang liberal, menilainya buat mereka yang menolak Alkitab firman Allah, dinilai kuno, dinilai aneh juga, absurd. Iya, kan? Seperti itu. Nah, tapi kan kalau kemauan kita berdiri sendiri yang kita jalani seperti yang saudara Alfa katakan, yang baru itu yaitu keinginan kita yang berkembang ya. Artinya nggak perlu lagi ada Tuhan, God is dead lah gitu. Iya, kayak gitu kan, seolah-olah gitu. Iya, Tuhan tidak ikut campur, karena kalau manusia sakit, ngapain lagi kita berdoa? Manusia bisa ngolah secara medisin ya, membuat obat-obatan ya, baik yang herbal, sembuh kok, seperti itu. Lalu teknologi yang tinggi, teknologi yang krusial sekali bisa dibuat untuk membantu kebutuhan dan keperluan manusia ya. Bahkan filsuf dari Jerusalem University itu Israel, Noah Harari, ya nanti manusia yang menjadi Deus, menjadi Allah gitu ya. Nah, udah, itu kan. Allah udah nggak bisa lagi, udah dianggap absurd, aneh ya, karena nggak kelihatan seperti itu. Iya. Nah, tapi kan Alkitab dari dulu sekarang selamanya tetap firman Allah, menjawab semuanya ya, seperti itu. Alkitab adalah kebenaran, dan Alkitab tidak usang karena memenuhi semua kebutuhan manusia. Bagaimanapun manusia kan perlu Tuhan ya, atau membutuhkan Tuhan, seperti itu ya. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya kan, siapa yang memberikan mereka kemampuan untuk membuat fashion atau dari cawat ya, dari dedaunan ponara, seperti itu ya. Lalu survive, siapa yang memberi mereka akal sehingga mereka sering setiap nomaden ya, perjalanan hidup, survive di pinggir-pinggir sungai ya, sungai Tigris, sungai Efrat ya, seperti itu. Bisa bertahan hidup dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Dari mana ya? Dari Tuhan sendiri. Nah, jadi apa yang dikatakan filsuf dari Jerusalem University Harari ya, seharusnya dia bungkam ya, kemampuan manusia itu datang dari Allah sendiri. Nah, tapi sampai sekarang tahun 2024 atau nanti 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi ya, robot tetap ada, komputer tetap ada ya. Revolusi yang tidak industri lagi tapi robotik ya, atau komputerisasi memang perlu buat manusia ya, tapi tetap manusia mengendalikan mesin, mengendalikan program-program atau komputerisasi yang dimaksudkan oleh Harari itu. Seperti itu, Saudara Alfa. Iya, makanya tapi ini kan fenomenanya terus berlangsung nih Pak, apalagi tahun 2024 ini ya, walaupun sebagian udah mulai terbukakan gitu, yang dianggap baru itu ternyata bukan hal yang baru. Itu udah bukan hal yang baru. Salomo dalam kitab Pengkhotbah menyebutkan yang dulu pernah disinggung, ada lagi di next generasinya yang akan datang. Jadi artinya nggak ada yang baru ya, seperti itu. Nah, tapi Yeremia menyebutkan konsep selalu baru tiap hari, yaitu firman Tuhan yang kekal itu ya, yang selalu memperbarui jiwa manusia, ya kan. Apalagi konteks kitab ratapan orang Israel yang dibawa masuk ke pembuangan ya, firman Tuhan mengingatkan bahwa roh
Roh Tuhan selalu tinggal dalam hidup mereka untuk memperbaharui. Nah, persoalannya kan orang Israel kan karena ketegaran tengkuknya selalu memberontak ya, hanya beberapa aja yang lebih safety lah ya, atau lebih aman jiwanya, dirinya, karena kedekatannya dengan Tuhan, yaitu saudara-saudara dari Daniel ya, SMA itu ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu perjuangan kan begitu ya. Kan harus yang baru biar laku, Pak. Harus yang baru. Apakah di 2024 ini juga baru buat kita orang dalam Yesus? Baru, selalu baru. Ya. Kadang-kadang baru itu nggak bisa atau luput dari perhitungan kita. Ya, kita sehat, ya, betul. Kita eksis, kita kuat, kita bisa punya duit, kita bisa makan, kita bisa memberkati lagi. Mereka yang hal yang baru, yang dulu kita minim memberkati orang, yang dulu kita nggak pernah berdoa untuk orang, ya kan? Konsep atau kacamata kekristenan tentang hal yang baru kan selalu begitu ya, seperti itu. Ada saja yang baru, yang luput dari jangkauan akal kita. Selalu baru lah gitu. Tadi udah disinggung sama Bapak juga ya di ratapan itu ya. Nah, kan ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ya. Itu tak berkesudahan, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Katanya kan, besar kesetiaanmu. Tuhan Yesus tuh setia banget ya, Allah kita ya Pak ya. Dia nggak berkesudahan kasih setianya, jadi selalu baru kan. Nggak ada yang lama kan. Makanya siapa bilang ini kekristenan ini agama lama, siapa bilang selalu baru. Wah, gimana tuh. Ya Pak, kita lanjutin deh Pak ya. Kita lanjutin. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan itu di dalam Matius 24 ya, langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, tapi kita sebagai orang Kristen ini sering dibilang perkataan Tuhan dalam hal konteks sekarang yang kita bicarakan ini adalah Alkitab ya. Itu Alkitab juga sebetulnya kuno Pak, tidak terbarukan. Nah, prinsipnya dalam iman Kristen ya, Alkitab yang sudah dikanon dan ada di tangan kita, tidak akan ada lagi firman Tuhan. Ya. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, firman Tuhan selalu baru dan tidak akan tidak akan hilang, tidak akan dan itu membuat pemikiran kita yang meyakini Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang selalu memperbarui cara berpikir dan juga gagasan-gagasan kita, dan juga cara pandang kita, pendapat kita. Misalkan klaim terhadap Alkitab itu kuno, ya silakan aja orang mengklaim ya. Ya memang kuno, memang sudah lama, tapi apakah usang? Kan tidak ya, karena hidup firman itu Yesus sendiri yang mengatakan hidup ya. Tadi saya menyebut Yohanes 17 ayat 17. Di dalamnya kebenaran, di dalamnya dirinya. Ya kan dia sang firman kan? Ya, pasal 1 ayat 1 Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, karena dia sang firman, maka di dalamnya firman itu kebenaran. Firman itu adalah dirinya ya. Dan kita yang memandang secara iman Alkitab itu, yaitu Yesus sendiri, dan tidak sia-sia, bahkan tajam katanya ketika mengatakan manusia sudah berdosa dan maut atau tidak bisa diselesaikan betul dengan perbuatan baik. Alkitab sendiri yang mengatakan kan? Betul. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan.
seperti itu. Karena seperti pedang yang bermata dua, tajam, lalu kekal selamanya, ya. Dan tidak mungkin hilang sampai kita mati, dunia berakhir. Firman itu yaitu Sang Yesus, ya, Sang Firman, Yesus sendiri kekal selamanya. Iya, betul. Ya. Kenapa tadi saya katakan tidak ada firman lagi setelah Alkitab ada di tangan kita? Karena sifat Sang Firman itu tidak berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8, yaitu everlasting, katanya begitu ya. Dahulu sampai selama-lamanya tidak berubah firman Tuhan itu. Nah, kalau di bumi ini ada klaim-klaim firman Tuhan lagi, saya yakin itu bukan firman Tuhan. Karena Allah yang maha benar, Allah yang maha benar, Allah yang maha kudus, suci, ya, Allah yang maha tahu, dia nggak mungkin berfirman ke semua kitab suci. Pasti dia berfirman ke salah satu kitab suci itu. Dan itulah yang kita yakini adalah Alkitab. Betul, sahabat Alpetra? Nggak mungkin secara akal sehat Allah berfirman yang maha benar itu ke semua kitab suci. Pasti ke salah satunya, yaitu Alkitab. Loh, kenapa Alkitab? Karena isinya sistematis. Perjanjian Lama menceritakan tentang Allah mendesain alam semesta. Perjanjian Lama menceritakan tentang asal-usul manusia dan asal-usul dosa. Dan Perjanjian Lama menceritakan apa yang Allah perbuat setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan Perjanjian Lama menjanjikan juru selamat pada manusia yang jatuh dalam dosa. Perjanjian Baru menceritakan tentang juru selamat yang dijanjikan datang, yaitu Allah menjadikan manusia. Kitab suci mana yang membicarakan itu? Apakah hanya Perjanjian Lama saja yang hanya diyakini oleh orang Yahudi tanpa ada Perjanjian Baru? Betul ya, saudara apa ya? Bagaimana, sahabat Petra? Betul ya? Saya kira begitu, ya. Bahwa Alkitab yang ada di tangan kita adalah satu-satunya firman Allah, dan kalau sudah tersusun, tidak ada lagi firman Allah. Kalau ada firman Allah berupa klaim dan lain sebagainya, berarti bukan firman Allah, tapi hanya devosi menurut saya. Apa itu devosi? Ya, perenungan-perenungan dari hamba-hamba Tuhan yang punya klaim-klaim seperti itu. Oh, itu hasil devosi yang berat loh itu, Pak. Itu melalui doa dan puasa itu. Kalau memang datang lagi firman Allah, saudara Alpa atau sahabat Alpetra, siapa yang berani klaim itu firman Allah? Sementara rasul-rasul atau murid-murid Yesus sudah berpergian ke surga di abad pertama, dan yang terakhir Yohanes di Pulau Patmos tahun 98. Siapa lagi yang mau klaim? Waktu murid Tuhan Yesus yang menyusun susunan Alkitab ini, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, khususnya Perjanjian Baru, mereka hanya mengumpulkan hasil backup dari murid-murid Yesus. Kayaknya. Ayo. Nah itu, jadi di semangat tahun baru ini ya, sahabat Alpetra, jangan terlalu ambing. Ikuti terus Alpetra Ministry. Nanti pasti Allah akan menjawab apa yang mau ditanyain, menjadi apa yang menjadi meragukan gitu ya. Tanya aja gitu. Jangan tanya sama Google, tak salah. Nah, ini kita singgung sedikit aja ya tentang manusia itu kan kita ya Bang yang sudah jadi Kristen itu kan katanya kita disebut juga sebagai gereja karena
keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib gitu ya, kira-kira lah. Di Efesus juga dibilang kita ini dahulu kegelapan kan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Nah, nanti buat sahabat Alpetra nih yang mau tahu bagaimana sih manusia yang cara hidupnya yang lama dengan cara hidup yang baru, jangan sampai ketinggalan ya. Nanti Pak Cihalho akan membawakan itu, menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan cara hidup lama dan cara hidup yang baru. Nah, sahabat Petra, kita seringkali diombang-ambingkan dengan hal yang lama, yang baru, yang lama, yang baru. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi hidup baru. Nanti itu dijelaskan oleh Bapak Cihalho ya. Nah, ini juga yang sering jadi ini ya, harapan baru itu ya, berkaitan dengan tentunya materi. Jadi banyak nih orang Kristen yang tahun baru itu berdoanya bukannya bersyukur karena sudah melalui tahun yang lama dan bersyukur bisa menikmati tahun yang baru. Ini doanya suka lucu nih. Ya Tuhan, tahun baru ini kasih saya rumah baru. Berarti udah punya rumah kan ya. Kasih saya mobil baru. Berarti udah punya mobil dong ya. Nah gitu. Ya Tuhan, kasih saya tadi itu lah ya, istri yang baru. Nah itu kan bahaya. Itu kemarin saya dengar ya, ngobrol gitu. Jadi saya bilang itu keterlaluan sekali ya. Jadi banyak kadang-kadang hamba Tuhan, majelis gitu, yang cerai terus nikah lagi. Aduh, itu fenomena yang luar biasa ya Pak. Kalau sampai terjadi seperti itu ya. Nah ini gimana nih Pak, tanggapan Bapak tentang masukan dari Bapak Pak untuk sahabat Alpetra terutama ya. Ya semua orang Kristen lah yang atau yang nonton lah. Harapan baru itu sebetulnya harusnya gimana Pak di tahun yang baru ini? Ya, sahabat Alpetra, bagi saya harapan yang baru itu pasti ada dan nyata ya, real. Karena mereka yang sudah di dalam Yesus, dia punya status nih, ya, sahabat Alpetra, dan tentu ini untuk orang yang di dalam Yesus. Makanya harus ber-Yesus dulu, harus dia lahir baru dulu ya, sehingga harapannya jelas, ya, seperti itu. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, ada ucapan bahagia di Matius pasal yang kelima, ya, ayat 3 sampai seterusnya, itu lebih dari 9 ucapan bahagia ya. Jadi artinya orang yang di dalam Yesus pasti dia bahagia, sekalipun sakit hati, sekalipun dianiaya, sekalipun miskin. Nah ini kan nggak ada di dalam teks-teks lain ya, di luar Alkitab, seperti itu. Nah jadi kenapa saya katakan orang yang ada di dalam Yesus pasti harapannya nyata, harapannya jelas. Pertama karena Yesus sendiri yang menjanjikan. Tadi saya menyebut dia sang firman, ya. Nggak mungkin firmannya ghosting atau iming-iming atau kaleng-kaleng ya. Seperti itu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kan kata Yesus begitu ya. Janji nggak itu? Janji. Matius 11 ayat 28. Bagaimana mungkin akan ada harapan kalau kita nggak datang? Marilah, kan katanya imperatif itu. Perintah, marilah. Begitu ya. Seperti itu. Lalu Yesus juga bilang pikul salib. Selain dia hanya mengikut, pikul salib dong. Iya, betul-betul. Seperti itu. Nah, kalau dia hanya mau berkat saja tanpa memikul salib, apa yang dia dapat dari harapannya? Nah, kalau kita baca di Yohanes pasal 6, 1 perikop itu, khususnya di ayat 50-an sampai ayat 66, di perikop sebelumnya Yesus sudah melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang. Mereka kagum, ya. Lalu mereka punya motivasi hanya mujizatnya saja. Nah ini yang sering kita lihat di gereja ya, hanya ingin berkatnya saja, hanya ingin mujizatnya saja. Di Injil Yohanes pasal 6 ayat 50, kalau kita baca ke atas tuh, Yesus menawarkan apa? Inilah tubuhku, makan dan minumlah, ya, darahku, ya, dagingku.
Jadi artinya jangan hanya mujizat, diberi makan, diberi minum, tapi mau nggak dia makan dagingku? Nah, itu kan berarti siap nggak dia menderita? Oh iya betul. Siap nggak dia dipersekusi? Siap nggak dia diolok-olok? Siap nggak dia mengalami berbagai macam penderitaan yang sebenarnya itu menguji dirinya? Iya. Lalu kalau kita baca ayat selanjutnya, perkataan ini keras. Nah, ya, kalau kita baca di perikop itu ya. Iya betul. Lalu Keras. setelah ayat itu mereka mengundurkan diri. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika mereka ingin mujizatnya saja tapi tidak mau menghayati tentang salib itu atau mengkonsumsi dalam arti menghayati ya. Siap nggak dia menderita? Iya. Begitu kan? Nah, sahabat Alpetra, harapan itu pasti nyata, pasti ada dan pasti jelas. Bahkan berapa kali Yesus menawarkan mahkota. Ya. Iya. Paulus paling sering menguraikan di kitab atau suratnya tentang mahkota, yaitu orang yang mendapatkan harapan atau mahkota setelah nanti dia mati lalu naik ke surga. Iya betul. Lalu Yesus dengan malaikatnya. Tapi ada juga harapan saat dia menikmati di dunia, khususnya di tahun 2024 ini. Nah, bagi teman-teman Alpetra yang belum mendapatkan jodoh, janganlah terlalu banyak jual mahal, ya. Janganlah terlalu banyak mempimpong calonnya, ya, atau kriteria yang sangat tinggi. Ya, gimana Tuhan mau kasih harapan yang pasti dan jelas, sementara di depan matamu itu sudah ada jodohmu, tapi engkau masih bergumul dengan mempimpong, ya, atau bergumul dengan mengatakan just be friend, teman saja. Aduh, kasihan dong. Ya. Atau mungkin kamu berharap punya angan-angan ya untuk keperluan yang pasti ya, misalnya mobil, sepeda motor, memang itu untuk bekerja atau keseharian, ya kan. Sementara engkau tidak menabung, sementara engkau tidak menghemat, ya kan, nggak mungkin. Mana akal sehatmu? Sementara Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal sehat, akal budi. Masa tiba-tiba akan datang uang untuk membeli alat transportasi? Ya kan, nabunglah. Masalah nanti datang atau tidak itu kan Tuhan yang nutupin, kan gitulah kira-kira. Seperti itu. Artinya kan setia dulu sahabat Alpetra di tahun ini, ya kan, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk bertuhan Yesus itu enak sekali, asalkan kita mau memikul salib, mau sengsara, ya kan. Berapa banyak kita berdoa untuk yang kita gumulkan, ya kan. Berapa kali kita berdoa, kalau hanya sesaat, ya begitupun yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Jadi artinya tidak mungkin harapan itu tidak terjadi, pasti ada, ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, ya kan, marilah kepadaku yang letih lesu. Tambah lagi waktu dia naik ke surga kan, aku akan menyertai. Ya kan, seperti itu. Janji ya, ada janji Tuhan. Tuhan juga mengatakan, tinggallah di dalamku, ikuti perintahku, maka apa yang kau pinta, dalam Yohanes pasal 15 ya, aku akan memberikannya. Masalahnya dia minta nggak? Minta, tapi dia tidak mengikuti yang Tuhan minta. Ya kan? Yaitu pikul salib, yaitu datang dan memohon, ketuk maka dia bukakan. Kan itu bukan iming-iming itu kan. Begitu sahabat Alpetra. Betul. Tadi juga disinggung sama Pak Si Halo tuh ya, bahwa apa menjadi istilahnya menjadi yang baru itu kan berarti juga jangan jual mahal lah gitu lah ya.
Nah ini untuk para jombler yang masih ada nih di Alpetra ya, karena penonton Alpetra itu dari surveinya YouTube di Alpetra Ministry dari umur 17 sampai 60 tahun penontonnya. Wah luar biasa ya Pak. Itu yang wah ini satu kebanggaan nih untuk Alpetra Ministry ya, semoga nanti kedepannya semakin lebih bagus gitu. Nah baik Pak, ini untuk mengakhiri nih di sesi kita kali ini ya, tahun baru ini jangan terlalu banyak-banyak lah, ntar sahabat Alpetranya mau jalan-jalan katanya itu mau cari baju baru. Amin. Iya. Ini gimana Pak untuk konklusinya dari Mbak Syahlo ya? Mari kita simak Mari kita simak closing statement dari Bapak Syahlo. Silakan Pak. Oke baik sahabat Alpetra, di akhir podcast ini saya menekankan bahwa tidak ada tahun, bulan, atau minggu yang dimana menjadi kekhususan buat manusia, apalagi itu terhubung dengan Tuhannya. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit manusia hanya tahu di hari tertentu, di bulan tertentu, di tahun tertentu yang diklaim sebagai berkah, sebagai keramat, atau sebagai hal yang menakutkan. Tidak. Kapanpun waktunya, termasuk tiap jam, tiap hari, minggu, bulan, bahkan tahun, asalkan kita hidup di dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah ditanggung oleh Yesus, mati hidup kita. Nah, selagi ada di bumi, dan tepatnya ini tahun 2024, yang baru kita awali, yakinilah, tidak mungkin kita terjatuh. Tidak mungkin kita masuk dalam nominasi seperti yang diramalkan oleh peramal-peramal itu. Kenapa? Karena Yesus ada di hati kita. Dia sudah menanggung, mengawasi, menjaga, bahkan jauh sebelumnya menebus. Setan pun tidak mampu menguasai kita, karena roh itu lebih besar, yaitu roh Tuhan di dalam diri kita. Di tahun 2024 ini, jalani saja apa yang kamu kerjakan, lakukan, sejauh engkau mengingat firman Tuhan. Mari kepadaku yang berbeban berat, yang letih lesu datang. Aku akan memberikan keringanan. Kuk yang kupasang itu tidak berat. Bahkan Yesus mengatakan, mintalah maka engkau akan mendapatkan, asal engkau menuruti perintahku, yaitu memikul salib Tuhan, memuji-muji Tuhan, dan meyakinkan orang tentang Injil. Maka selebihnya kita akan mendapatkannya. Yakini itu sahabat Alpetra. Dan jangan ada Tuhan lain, jangan ada ilah, supaya tidak terhambat berkat dan juga janji-janji yang Tuhan sudah sediakan. Selamat tahun baru bagi kita semua sahabat Alpetra. Salam. Alpetra tetap optimis, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Pak Pendeta Syahlo, terima kasih atas penjelasannya yang memperbaharui wawasan kita tentunya, dan menguatkan wawasan keimanan kita di dalam kekristenan. Terima kasih sekali lagi Pak Syahlo, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai sini dulu perjumpaan kita sahabat Alpetra. Shalom Maranatha. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita
Shalom.